Yang lain enggak. Bagus motifnya. Oh, kau yang mau bagi nih? Kau yang mau bagi kemana? Nggak bilang kah? Bilang aja kau yang mau bagi nih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sebelum kita melanjutkan pengajian pada subuh hari ini, untuk lebih berberkahnya terlebih dahulu kita kirimkan surat Al-Fatihah kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kedua orang tua kita, kepada guru-guru yang pernah mengajari kita, serta para ulama dimanapun mereka berada. Lebih khusus kepada musannif kitab Safinatun Najah Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami dan pendiri Darud Da'wah wal Irsyad Andre Gruta Kiai Haji Abdurrahman Abu Dalle. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Faslun syurutu takbiratil ihram 16. Jadi kita masuk ke pembahasan syarat takbiratul ihram. Kemarin sudah dibahas tentang rukun-rukun Islam, yang dimana rukun Islam ini rukun salat, yang dimana rukun salat ini ada 18, ada 17. Dalam kitab Safinah ada 17. Dari 17 itu dibagi jadi 3. Ada ruknul qalbi, ada ruknul fi'li, ada ruknul qauliyah. Ada rukun qalbiyah, ada rukun fi'liyah, ada rukun qauliyah. Rukun qalbiyah 1, yaitu niat. Jadi dari 17 ini dibagi jadi 3. Pertama rukun qalbiyah, yaitu niat. Sedangkan rukun qauliyah itu ada berapa kira-kira? Ada berapa rukun qauliyah dalam salat? Ada 5. Dikatakan rukun qauliyah karena sifatnya diucapkan. Dikatakan rukun qalbiyah karena sifatnya dalam hati. Tempatnya dalam hati.
dikatakan rukun fi'liyah ya karena ini perbuatan. Rukun qauliyah di dalam sholat itu ada 5. Yang pertama takbiratul ihram. Yang kedua membaca surah Al-Fatihah. Yang ketiga tasyahud. Yang keempat sholawat. Yang kelima salam pertama. Sekali lagi, rukun qauliyah fi shalah di dalam sholat itu ada 5. Rukun ya, rukun bukan amalan-amalan sholat. Amalan sholat kan ada rukun, ada sunnah. Yang kita bahas rukunnya. Yang dimaksud dengan rukun ya harus ada. Kalau salah satu dari rukun itu tidak ada, berarti tidak sah sholatnya. Rukun qauliyah itu ada berapa? Ada 5. Yang pertama takbiratul ihram. Yang kedua membaca surah Al-Fatihah. Yang ketiga tasyahud. Yang keempat salawat di tasyahud akhir. Yang kelima salam pertama. Selain dari itu, tadi kan qauliyah 1, kemudian rukun qauliyah 5, berarti 6. 17 kurang 6, 11. Berarti 11 yang lainnya itu rukun fi'liyah. Apa saja itu rukun fi'liyah yang lainnya? 1, berdiri. Yang kedua ruku. Yang ketiga tumanina. Yang keempat i'tidal. Yang kelima tumanina. Yang keenam sujud dan antara 2 sujud. Yang ke sujud dan antara sujud 2 kali. Sujud 2 kali. Selanjutnya ke berapa? Ketujuh duduk di antara 2 sujud, tumanina, baru duduk di antara 2 sujud, baru tumanina lagi, baru duduk di dalam tasyahud. Selanjutnya tertib. Sekarang kita bahas bagaimana cara takbiratul ihram. Apa saja syaratnya takbiratul ihram? Tidak asal takbir, ada ketentuannya. Syurutut takbiratul ihram 16. Syarat-syarat takbiratul ihram itu ada 16. Ada 16. Yang pertama, ini takbiratul ihram saja sudah 16 syaratnya. Padahal Allahu Akbar itu saja, tapi 16 syaratnya. 1. Antaqa'a halatal qiyami fil fardi. Hendaknya takbiratul ihram itu pada saat dalam keadaan berdiri. Hendaknya takbiratul ihram itu diucapkan dalam keadaan berdiri fil fardi, ketika sholat fardu. Jangan begini, qad qamatis salatu, Allahu akbar, la ilaha illallah. Baru belum sempurna berdirinya langsung nih beriringan dengan beriringan juga takbirnya, berdiri Allahu akbar. Itu tidak sah. Nanti berdiri tegap baru takbir Allahu akbar. Dan memang ada anjuran sebelum takbir, apalagi kalau imam. Kalau imam dianjurkan sebelum takbir itu dibaca apa? Harus dulu mengatur barisan. Sawwu sufufakum fa inna tasfiyata sufufi min tamamis shalah. Sawwu sufufakum, luruskan
sufufakum, saf kalian. Fa inna tasfiyatas sufuf, karena sesungguhnya lurusnya saf itu min tamamin salat, bagian dari kesempurnaan salat. Diluruskan. Itu arah itu imam, tugasnya imam. Kemudian ada beberapa sunnah-sunnah sebelum takbir. Salah satunya pakai siwak. Kalau ada siwak ya pakai baru takbir. Di dalam kalau bukan kitab Maroki, kitab Ihya atau apa itu disunnahkan membaca surah An-Nas sebelum sholat. Makanya Ustaz Agus setiap biasa tuh pernah jadi dengan setiap mau sholat Ustaz perintahkan baca surah An-Nas supaya kita terhindar dari godaan selama sholat. Di mana banyak syaitannya gangguan? Di diskotik atau di masjid? Nah, di mana ada banyak gangguan? Di diskotik atau masjid? Kalau diskotik terus, buat apa diganggu? Ada setan tuh Miki. Kalau orang kesana itu, buat apa diganggu? Ada sama-sama setan, sama-sama setan nih. Satu setan jin, satu setan manusia. Buat apa dipengaruhi sama-sama? Jangan beranggapan kalau sholat kita tidak ada jin. Kalau sholat kita tidak ada jin ganggu kita. Nah, lari setan, tidak lari. Makin besar imanmu makin besar juga, makin nanunya yang hadir datang, bosnya. Makanya disunahkan membaca surah An-Nas, dianjurkan membaca surah An-Nas supaya kita terhindar dari godaan. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Wa an takuna bil arabiyyah, hendaknya takbiratul ihram itu menggunakan bahasa Arab. Apa artinya Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Bisa tidak orang katakan Allah Maha Besar? Kalau bisa berarti beragam takbir tak. Kalau orang Indonesia ya Allah Maha Besar. Kalau orang Bugis apa bahasa Bugisnya Allah Maha Besar bahasa Bugis? Allah Pong Allah Ta'ala waloko. Begitu nih? Pong Allah Ta'ala. Kalau orang Betawi, Allah Maha Gede. Bahasa orang Makassar, takbir karya Allah Ta'ala Lumpur. Nah itu kalau beragam, tapi di dalam ketentuan tidak boleh menggunakan bahasa lain kecuali bahasa Arab. Harus Allahu Akbar. Wa antakuna bilafzil jalalah, dan hendaknya takbiratul ihram itu menggunakan lafzul jalalah. Nama Allah itu banyak. Asmaul husna minimal. Nama Allah itu banyak. Asmaul husna minimal. Salah satu namanya Ar-Rahim. Boleh tidak kita katakan Allahur Rahim? Ar-Rahman, Allahur Rahman. Boleh tidak? Tidak boleh. Harus menggunakan Allahu Akbar. Ar-Rahmanu Akbar, Ar-Rahimu Akbar. Apa lagi? As-Samadu Akbar, Al-Aziz Akbar. Itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena wajib menggunakan
lafzul jalalah. Halo. Oh, ada di sini di kantor. Ada bapaknya? Suruh ke sini. Jadi harus menggunakan lafzul jalalah. Wabila di akbar dengan lafaz akbar. Berarti harus Allahu akbar, tidak boleh yang lain. Seperti tadi dicontohkan, Allahu Rahman, Allahu Rahim, Allahu Aziz. Allahu Ar-Rahmanu Akbar, Ar-Rahimu Akbar. Atau mensifati yang lain. Allahu apa selain Allah, Allahu Akbar. Apa seperti yang lain? Selain Akbar, Maha Besar. Sama. Akbar kan sifatnya juga aja. Allahu Rahim, Allah. Kenapa pusing? Allahu Rahim, Allahu Aziz. Allah itu Maha Pengasih. Allahu Rahman, Pengasih. Allahu Rahim, Maha Penyayang. Allahu Aziz, Allah Maha Agung. Tidak boleh. Dari segi arti ya cocok. Dari segi arti ya pas. Allah itu Maha Pengasih, Allah itu Maha Penyayang. Cuma dalam takbiratul ihram wajib memakai Allahu dan Akbar. Tidak boleh yang lain. Wa tartibu bainal lafzain, dan tertib di antara dua lafaz. Maksudnya tertib di antara dua lafaz harus Allahu baru Akbar, bukan Al-Akbar Allah. Akbar dulu baru Allah. Harus Allahu baru Akbar. Sebenarnya begini, sekalipun kita tidak pelajari ini, itu sudah masyhur. Kalau ada orang takbir selain dari Allahu Akbar, itu sekalipun tidak tahu ilmunya, langsung lalai didengar. Tapi ya, kita kan belajar fikih, dan kita belajar kitab Safinah, dan kita dapat fasal tentang syarat-syarat takbiratul ihram. Berarti tidak ada salahnya kita pelajari. Jangan sampai di antara 16 syarat ini ada yang selalu kita tidak lakukan atau keluar dari ketentuan. Wa alla yamudda hamzatal jalalah, dan hendaknya ia tidak memanjangkan hamzanya lafzul jalalah. Mana hamzanya lafzul jalalah itu? Mana hamzanya lafzul jalalah? Tak boleh mengatakan Allahu Akbar. Pernah dengar begitu? Pernah dengar? Iya. Pernah, biasa di kampung-kampung di oleh kaki. Banyak harusnya langsung masuk. Allah. Tak boleh Allahu Akbar. Tak boleh begitu. Kalau bilang Allahu Akbar, berarti A-nya di situ mat. Berarti mau kasih panjang di situ. Jadi hendaknya tidak memanjangkan hamzah pada lafzul jalalah. Wa adamu maddi wa adamu maddi ba'i akbar. Begitu pula memanjangkan banyak akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, bar.
Ini hati-hati. Jangan sampai akbar. Berarti kalau bilang akbar panjang ba-nya ada huruf alif setelahnya ba. Ada huruf alif setelahnya ba. Saya bilang Allahu akbar. Kalau bilang Allahu akbar, berarti Allah itu beduk. Sebab akbar panjang banyak itu jamak dari kata ini kaburo kabir. Kaburo kabir. Jamaknya kibar atau akbar. Sewazan dengan af'alu akbar. Jadi kapan dibaca Allahu akbar berarti berubah artinya. Yang awalnya Allah Maha Besar berubah menjadi Allah itu gendang. Astagfirullah. Hati-hati di akbar. Ada di motor. Nggak ada motor sih. Berdiri saya ya Allah ya Rahmanur Rahim. Ya oper lagi terus sampai di siapa bersih oper di sana. Oh sedih oper. Oke lanjut. Wa alla yushaddidal ba. Dan hendaknya dia tidak mentasdidkan ba-nya. Bagaimana itu? Aslinya kan akbar. Tidak usah saja mengartikan. Kamu lebih fokus mengartikan daripada mendengarkan. Nah ini masih tidak tahu artinya ini. Bagaimana itu akbar? Akbar sebelum ba itu adalah kaf. Di sini dikatakan hendaknya tidak mentasdidkan ba-nya. Berarti bukan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Selanjutnya wala yazida wawan sakinatan au mutaharrikatan bainal kalimatain. Dan hendaknya dia tidak menambahkan waw sukun atau waw yang berharokat di antara dua kalimat, di antara Allah dengan akbar. Bagaimana contohnya itu? Hendaknya dia tidak menambahkan waw sukun atau waw yang berharokat di antara dua kalimat Allahu dan akbar. Bagaimana caranya itu? Allahu, kalau waw sukun berarti dibaca panjang toh? Allahu akbar atau Allahu akbar. Ingat ada ini Allahu akbar wa, kayak seakan-akan katakan wa. Kalau bilang Allahu akbar, Allah dan akbar artinya bukan Allah Maha Besar. Allah itu Maha Besar, tapi artinya Allah wa, artinya wa dan Allah dan akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ya, kalau bahasa Indonesia, bahasa Bugis selalu kita katakan Allahu. Takbiratul ihram tidak boleh Allahu
Allahu Akbar, bukan Allahu wa, bukan wa, tapi a. Wa alla yazida wawan qabla al-jalalah. Apa artinya itu? Dan hendaknya dia tidak menambahkan waw sebelum lafzul jalalah. Berarti bagaimana cara itu? Wa, wallahu akbar, wallahu atau wallahi. Karena wawnya jangan sampai datang ke waw kosam. Wallahi akbar, wallahu akbar. Nah, begitu ya. Wa alla yakifa baina kalimatai takbir waqfatan tawilatan wala qasiratan. Hendaknya di antara dua kalimat takbir Allah dengan akbar itu tidak wakaf. Apa kedudukannya waqfatan? Itu dia. Apa kedudukannya waqfatan semuanya? Wa alla yakifa. Makanya perhatikan ini. Apa kedudukan situ? Wa alla yakifa baina kalimat takbir waqfatan tawilatan. Maf'ul mutlak, masya Allah. Saya kan? Apa sih? Maf'ul mutlak apa? Litauqil linnau lil adad. Apa sini ciri-cirinya? Perhatikan ciri-cirinya. Disifati tidak? Disifati. Apa kedudukan tawilatan? Nah, berarti disifati tuh. Kalau maf'ul mutlak disifati, maf'ul mutlak apa namanya? Linnau. Cocok enggak? Cocok? Oke. Cocok nih? Ya ngaku aja tuh. Hendaknya ia tidak berhenti di antara dua kalimat takbir Allah dan akbar dengan berhenti baik berhenti panjang maupun berhenti yang pendek. Allah. Gas itu. Ini biasa. Saya tidak tahu apakah itu berhenti atau mengecil suaranya. Ini selalu ini. Karena kita mendengar orang takbir seakan-akan berhenti. Kalau mengecil suaranya oke, tidak ada masalah. Tapi yang jadi masalah kalau berhenti. Allah Akbar. Kayak begitu? Terlalu khusyuk caranya takbir. Allah Akbar. Allah alam. Kalau berhenti berarti banyak jedanya tadi. Allah ada 3 detik. Akbar. Langsung saja disambung. Tidak usah mau dibilang keren caranya takbir. Karena cara mengangkat pung itu banyak orang mau dibilang keren. Allah. Wa yusmi'a nafsahu jami'a hurufiha. Hendaknya dia mendengarkan minimal kepada dirinya jami'a hurufiha, seluruh hurufnya. Berarti minimal yang dengar itu hati-hati kalau mengecilkan suara. Allah Akbar. Jangan sampai diri kita sendiri kita baca tapi dalam hati. Diri kita sendiri tidak dengar, berarti tidak sah takbirnya. Hati-hati ya. Persoalan takbir kalau tidak sah, tidak terpenuhi syaratnya, berarti tidak sah. Kapan tidak sah takbirnya? Berarti otomatis sholatnya tidak sah. Sebab takbir itu bagian rukun dari sholat.
Hati-hati. Wa dukhulul waqti fil muaqqati. Dan hendaknya ketika takbir itu masuk waktu. Anggaplah waktu duhur itu jam 12 pas. Dia takbir jam 11 lewat 59 atau 58. Saat tidak takbirnya? Tidak sah, terlalu buru-buru sholat. Wa iqauha halal istiqbal. Dan hendaknya takbir itu dalam keadaan menghadap apa ini? Astagfirullah. Halal istiqbal. Apa artinya? Dan hendaknya takbiratul ihram itu pada saat menghadap kiblat. Istiqbal sih itu kan. Kenapa menghadap kiblat? Karena takbiratul ihram itu bagian dari sholat, dan rukun sholat, syarat sholat itu harus menghadap kiblat. Kenapa takbiratul ihram itu nanti diucapkan ketika menghadap kiblat? Sebab kalau orang sudah takbiratul ihram berarti dia sudah masuk dalam sholat. Sedangkan syarat sah sholat itu harus menghadap kiblat. Berarti kasih betul-betul dulu menghadap kiblat, berdiri, baru Allahu Akbar. Wa alla yukhilla biharfi min hurufiha, dan hendaknya dia tidak mencampurkan satu huruf dengan huruf-huruf yang lainnya. Hendaknya dia tidak mencampurkan atau menggabungkan antara huruf satu dengan huruf yang lainnya. Kenapa? Karena itu dapat mengubah makna. Li'annahu yughayyirul makna. Karena sesungguhnya hal itu dapat merubah makna. Jangankan mencampurkan makna, mengubah saja hurufnya dengan huruf yang sama tempat keluarnya itu bisa merubah maknanya. Mengubah hurufnya dengan huruf yang sama tempat keluarnya itu dapat mengubah makna. Kalau mengubah makna berarti bukan lagi takbiratul ihram namanya. Kemudian terakhir, wa ta'khiru takbiratul ma'mum an takbiratul imam. Ini. Tapi kalau bulampang aman. Saya yakin. Kalau bulampang aman. Mengakhirkan takbirnya makmum daripada takbirnya imam. Maksudnya jangan dahulukan takbirnya makmum. Imam dulu baru makmum. Jangan mau baru imam begini, Allah, baru sampai Allah, baru kita Allahu Akbar. Berarti duluan selesai takbirnya siapa? Makmum. Hati-hati. Kalau imam panjang takbirnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita Allahu Akbar. Berarti sekalipun imam duluan mengucapkan Allah, tapi selesainya duluan makmum, berarti itu tidak sah. Tapi kalau sekali lagi kalau bulampang aman, karena bulampang itu nanti mau ruku baru sholat di bulampang itu nanti mau ruku baru sholat, karena bicara dulu di belakang, maka selesai gosipnya.
Jadi begitu. Jadi kalau takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya seperti biasa. Jadi yang penting jelas, tidak ada yang hilang. Yang penting jelas, tidak ada tambahan. Yang penting jelas, tidak ada yang tidak ada yang berubah hurufnya, tidak ada pengurangan, tidak ada penambahan, dan tidak ada yang berubah hurufnya. Dan harus didengar minimal diri sendiri. Itu secara umum takbiratul ihram. Itu secara umum. Adapun persoalan mengangkat tangan, ada di sini nanti pasalnya. Soal angkat tangan. Kita singgung sedikit. Mengangkat tangan takbiratul ihram bagaimana? Ada dua riwayat nih. Ada yang karena berdasarkan hadis sejajar dengan ini, jadi ada yang berpendapat, ada yang mengikuti bahwa yang dimaksud sejajar itu ini di ujung tangan, ujung jari sejajar dengan pundak, mankibai. Sejajar dengan ini. Ada yang mengatakan ininya sejajar. Jadi ada yang begini sebab sama-sama hadisnya. Tapi ada yang memahami yang selurus itu ujung jari sama pundak. Ada yang memahami ininya yang sama sama lurus. Kalau perempuan nanti Fathul Qarib dia dibahas. Cara mengangkat tangan laki-laki itu terbuka. Allahu Akbar. Terbuka. Allahu Akbar. Jempolnya ini sejajar dengan daun telinga ini. Allah, tapi terus begini. Coba begini. Allahu Akbar. Kalau perempuan tertutup, jangan begini. Tertutup. Bagaimana tertutup? Ya, ke depan. Ke depan saja. Terus begini. Laki-laki terbuka. Ada 5 perbedaan antara laki-laki dan perempuan di dalam sholat. Dijelaskan dalam kitab apa ini? Dalam Fathul Qarib. Itu kalau membaca kitab jangan asal membaca. Kalau membaca kitab jangan asal membaca sia-sia. Setidaknya kalau baca kitab harus betul-betul pelajari dulu itu, Kalau ada yang tidak memahami baru tanyakan. Jangan cuma kaidahnya saja. Kaidah itu cuma ilmu alat. Tujuan kita memahami kitab. Kita membaca, kita belajar nahwu shorof itu bukan tujuan tak nahwu shorof. Tujuan tak bagaimana memahami kitab. Jangan puas dengan nahwu shorof. Jadi kalau membaca kita pahami betul-betul itu apa yang dibaca. Jadi dalam kitab Fathul Qarib itu ada 5 perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Salah satunya itu pada saat takbiratul ihram terbuka. Kalau laki-laki, sedangkan perempuan itu tertutup. Maksudnya tertutup bagaimana? Ini apa namanya ini? Ini lengan ya. Ini jangan terangkat ini. Allah. Kalau laki-laki begini atau begini? Ya begini ya. Allah. Kalau perempuan Allah. Tidak di depan. Terus saya buka begini. Karena perempuan busuk katanya. Bukan. Jangan sampai itu menjadikan alasan untuk tulis ke situ karena perempuan busuk katanya. Tidak begitu.
Wallahu alam bisawab. Kayaknya tidak selesai di bab sholat baru selesai dulu. Nanti kan